Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Jika berdoa mulai. Siang hari ini, bagaimana Bapin akan mengakses terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Saiful. Kenapa Saiful? Sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita yang tidak bisa bergabung pada siang hari ini semoga lekas sembuh. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, Bu Afin ingin memperlihatkan video ya. Video ini kalian cermati baik-baik ya. Ambil hikmah di balik video ini. Kalian seperti apa? Kasihan ya? Iya, sangat kasihan. Beruntunglah kalian ya yang tidak mengalami kesusahan. Ya, di awal tadi yang sangat jauh jaraknya mereka tempuh dengan bergelantungan, jembatan yang tidak ada, akhirnya mereka bergelantungan di kawat ya, di tali. Kemudian ada yang melewati sungai yang sangat deras. Itu perjuangan yang sangat ingin ya, karena ingin bersekolah. Nah, sekarang kalian harus termotivasi bahwa untuk apa video ini buat dimainkan, karena kalian tuh harus bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur karena apa yang telah kalian dapatkan sampai sekarang ini tidak jauh lebih daripada yang ada di video tadi. Untuk meneruskan pembelajaran siang hari ini ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kita mulai materi yang akan Bu Afin sampaikan, yakni tujuannya menulis teks laporan hasil observasi. Kita akan mengulas atau mereview ya pembelajaran pertemuan siang kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang apa anak-anak? Struktur, iya, teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi berapa? 3. Coba sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan? Ya, Alif. Deskripsi bagian. Penutup atau kesimpulan. Tuh. Jawabannya Alif. Kemudian yang sekarang tanya tentang definisi umum. Apa sih definisi umum dari struktur laporan hasil observasi? Siapa yang mau menjawab? Ya, Dila, silakan. Kalimat yang memiliki kelengkapan maka keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Jadi ini pada pembukaan ya, kegiatan awal ya. Kemudian selanjutnya ada deskripsi bagian. Siapa yang mau menjawab? Ya, bilang silakan. Itu berisi tentang objek yang diamati dan berisi tentang fakta yang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Iya, benar sekali. Tadi
Pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara atau langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Ya, itu adalah tujuan kita. Di sini Bu Alvin akan memperlihatkan video tentang satu objek. Ya, tolong disimak dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Amin. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan cara membuat tugas tentang teks laporan hasil observasi hari ini. Hari ini Ibu akan observasi lidah buaya. Nah, sebentar aja ya observasi lidah buayanya. Lidah buaya memiliki sekian observasi lidah buaya dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bu Alvin mau bertanya. Sudah jelas ya tadi ya? Suaranya sudah jelas ya? Dari tanaman lidah buaya, satu objek ini ya, apa yang kalian bisa dapatkan dari lidah buaya ini? Manfaat lidah buaya. Kemudian apa lagi? Cara penanaman lidah buaya. Apa lagi? Cara merawatnya. Benar sekali. Apa lagi? Ciri-ciri dari lidah buaya. Teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, di sini karena kemarin kita sudah mengetahui pengertian, ya kan? Kemudian topik, tujuan, data, kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Di sini ada berapa langkah? Di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah tentukan topik laporan dan tujuan pembuatan laporan. Ya, ini yang pertama yang harus kalian temukan. Kemudian yang kedua, lakukan observasi atau pengamatan. Yang ketiga, catatlah data penting dari objek atau benda atau situasi yang diamati. Dan yang terakhir, masukkan data yang ditemukan dalam bentuk tulisan. Berarti setelah kalian mencatat data-data yang penting, ya, kemudian kalian kembangkan dalam bentuk paragraf dan wacana, ya, dalam bentuk tulisan itu tadi. Paham ya dari sini ya? Nah, kita coba, ya, oke. Topik laporan dan tujuan pembuatan. Topik laporan adalah pokok pembicaraan yang dibicarakan atau dibahas pada suatu teks atau laporan. Nah, pada contoh video yang telah kalian dengarkan, yang kalian simak, ya, apakah topik yang ada pada video tersebut tentang lidah buaya? Ya kan, berarti tadi kan membahas tentang apa? Lidah buaya, ya. Jadi lidah buaya atau topiknya itu adalah tentang lidah buaya. Selanjutnya, tujuan pembuatan laporan adalah memberitahukan tentang kegiatan pengamatan atau observasi. Pada contoh video yang telah diputar, tujuan pembuatan laporan adalah untuk mengetahui hal-hal penting dari tanaman lidah buaya. Ya, jadi bisa membedakan ya antara topik dan tujuan ya. Bisa. Selanjutnya, dengan terlebih dahulu menetapkan topik dan tujuan pembuatan laporan, ya, maka dapat lebih fokus mencari data yang dibutuhkan untuk mendukung laporan hasil observasi. Nah, di sini setelah menemukan topik dan tujuan, ya,
Yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Lakukanlah observasi atau pengamatan, ya, atau cara kalian untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dalam menulis teks laporan hasil observasi. Itu adalah caranya, ya, cara. Kemudian selanjutnya, data penting dari objek. Catat, ya. Dari data-data yang sudah yang ada pada video tadi, ya, yang sudah diutarakan, dikemukakan. Nah, data yang diperoleh saat melakukan observasi langsung direkam atau ditulis. Kemudian tujuan pencatatan data adalah supaya tidak ada satupun data penting terlewatkan atau tertinggal. Semua data yang didapatkan harus dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan? Tidak, lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya, data penting dari objek yang diamati. Lagi katanya, yang pertama adalah nama latin dari lidah buaya. Selanjutnya, Ciri-ciri tanaman lidah buaya. Berarti tadi kalian sudah mengutarakan ciri-cirinya, ya. Selanjutnya, Budidaya lidah buaya. budidaya lidah buaya. Selanjutnya, Perawatan lidah buaya. berarti sudah terjawab, ya. Ada perawatan tanaman lidah buaya. Yang terakhir, Pemanfaatan lidah buaya. Oke, selanjutnya. Kemudian masukkan data ke dalam bentuk tulisan. Setelah menemukan data yang dibutuhkan, masukkan data itu ke dalam teks laporan hasil observasi, ya, dengan memperhatikan struktur data dan tanda bacanya. Ya, ini nanti cara mengembangkannya, ya, dari kerangka atau data-data yang sudah kalian dapatkan, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf atau wacana yang utuh. Oke, selanjutnya, nah ini dilihat dari struktur, ya. Ini ada pembukaan definisi umum. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe barbadensis milenial dan seterusnya tadi, ya. Itu masuk pada definisi umum. Iya, betul sekali. Kemudian deskripsi bagian. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek. Masuk pada ciri-ciri lidah buaya. Betul. Ini masuknya deskripsi bagian. Selanjutnya masih pada deskripsi bagian. Lidah buaya banyak ditemukan di daerah beriklim tropis. Berarti apa? Budidaya lidah buaya atau persebarannya, ya. Kemudian lagi masih di deskripsi bagian untuk perawatan lidah buaya. Berarti ini masuk pada perawatan lidah buaya. Iya, ya. Selanjutnya deskripsi bagian masih lidah buaya tidak hanya dapat dijadikan tanaman berhias pekarangan rumah, namun juga jeli lidah buaya dapat dioleskan pada permukaan rambut sebelum keramas. Berarti maksudnya apa? Manfaat lidah buaya. Oke, dan yang terakhir, penutup atau simpulannya. Nah, di sini. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena di dalam daunnya tersimpan cadangan air. Itu, ya. Paham, ya? Nah, selanjutnya, ini masuk pada teksnya, ya. Setelah kalian menyesuaikan, ya, sesuai dengan strukturnya, kalian bisa membuat atau menulis teks laporan hasil observasi dalam bentuk paragraf seperti ini. Nah, ya, seperti ini, ya. Ini yang dinamakan
apa? Teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan dari penjelasan Bu Alvin? Tidak. Oke, kalau tidak, Bu Alvin ingin mencoba tanya ya. Bu Alvin akan membuat kelompok ya. Kelompok akan saya bagi menjadi 4. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 3 sampai 4 ya, dari 3 sampai 4 siswa. Jadi ini nanti 1 ini kurang bisa kesini Mbak Zula ya. Ini nanti kelompok 1 ya, ya. Kelompok 2 1 2 3 4, kelompok 2, kelompok 3 1 2 3 ya. Kemudian kelompok 4 1 2 3. Gitu ya. Yuk, sekarang sesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Bisa berhadapan-hadapan. Nah, ini kelompok 2. Ya, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ya. Oke, anak-anak di situ sudah ada petunjuknya, ya, anak-anak ya. Nah, di sini Bu Alvin akan menayangkan beberapa objek. Halo, Hai. masih semangat? Manfaat dari daun pisang, kemudian cara perawatan daun pisang atau pohon pisangnya, kemudian semua yang bahan pisang atau dari segi daun pisang itu dapat digunakan dan ada manfaatnya ya. Gitu ya, paham ya? Nah, per paragraf jadinya. Jadi nanti langsung ya, dari kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya semuanya. Yuk. Nanti gantian membaca ya. Kelompok 1. Nah, apa? Ya. Tahu dulu, perkenalkan nama kelompoknya, kemudian objek yang diamati apa, ya, kemudian bacakan hasil dari tulisan kalian, ya, tentang objek yang kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu kelompok kalian yang berjumlah 4 anak, yaitu saya Rafiti Sulaiman, saya Wakilani Syukusufa. Di sini kita ingin presentasi mengenai laporan hasil observasi dari Dayam. Tujuan observasi Dayam adalah untuk mengetahui kandungan gizi Dayam yang kaya akan nutrisi, juga dapat menurunkan kolesterol dan gula darah. Dayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 2-5 dBl. Tumbuh di daerah panas dan dingin, tetapi tumbuhan lebih subur di dataran rendah pada lahan yang terbuka dan udaranya sedikit panas. Struktur tubuh tumbuhan ini tegak, condong tinggi 0,4-1 meter dan bercabang. Batang lemah dan berair, daun bertangkai berbentuk bulat, emas panjang 5-8 cm. Ujung tanpa menguncing serta warnanya hijau, merah, hijau keputihan, bunga dan tunggal yang rapat. Bagian bawah setiap bagian atas terkumpul di karangan bunga di ujung tangkai dan setiap bercabang bunga berbentuk bulir.
menderita kencungan di sekolah tinggi dan merusak berat badan. Saya mengandung protein, zat lemak, karbohidrat, kalium, amalatin, dan vitamin A, D, dan C. Saya merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk konsumsi daunnya sebagai sayuran. Manfaat bayam sangatlah banyak. Salah satunya dapat menurunkan kolesterol dan dapat menurunkan berat badan. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Tidak. Sudah termasuk lengkap ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan. Kami dari kelompok 3 atau bisa yang sama 3 orang atau yang bernama Asma Putri, kepada Keluarga Solihah, Asma Azhari. Pabrik pun bisa memiliki banyak manfaat. Tujuan observasi untuk mengetahui manfaat desa, cara merawat dan cara untuk membudidayakan, dan masih banyak lagi dan yang lain dari desa. Biota yang digunakan bisa merupakan buah yang kaya kandungan kalium dan magnesium. Sementara juga bisa dapat untuk susu wilayah dengan tidak khusus kalau ataupun tidak kandungannya buah. Definisi untuk pisang adalah nama umum yang diberikan pada berupa pisang dengan garis memanjang dan pisang yang tumbuh langsung dari bagian sampai. Bagian pisang dapat subur di wilayah dengan musim kemarau yang berlangsung juga 4-5 bulan. Jumlah usia yang diberikan oleh pisang subur adalah 650 hingga 5.000 mm per tahun. Nama spesies dari pisang adalah Musa sp yang berasal dari pisang. Kesimpulan, pisang merupakan kombinasi jenis herbal dan tergolong dalam kelompok tumbuhan monofil, dan buah pisang dapat mencegah penyakit pneumonia. Dan dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok ingin mempresentasikan hasil observasi tentang kunyit. Nama anggota saya sendiri Dila Yunista Anggraini, dan saya Indah Irunisa. Tujuan observasi agar mengetahui hal-hal yang ada pada kunyit. Data yang ditemukan, pengertian kunyit, manfaat kunyit, cara merawat kunyit, cara budidaya kunyit, cara menanam kunyit, dan ciri-ciri kunyit. Kunyit memiliki nama istilah Curcuma hermaphroditica. Ini merupakan salah satu tanaman orkidea yang juga banyak digunakan sebagai kunyit daging. Tanaman obat ini berwarna putih kekuningan. Kulit luar hitam berwarna jingga kecoklatan, panjang 10-15 cm dengan apakah sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm. Manfaat kunyit adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan nyeri saat haid, membantu imunitas badan, mengobati mah. Cara merawat kunyit: menyiram secara rutin selama 2-3 hari sekali pada sore hari agar kelembapan tanahnya tetap terjaga. Cara menanam kunyit yaitu dengan meletakkan rempang kunyit yang telah disiapkan di atas tanah yang lembab. Pastikan rempang tersebut tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Kesimpulan, kunyit merupakan tanaman obat berkhasiat. Kunyit membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Cara merawat kunyit dengan menyiram secara rutin. Kunyit memiliki warna keputihan dan kekuningan. Kunyit ditanam dengan meletakkan rempang kunyit yang telah disiapkan di atas tanah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa langkah-langkah dalam menulis teks laporan hasil observasi itu ada berapa langkah tadi? Ada 4. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuannya, ya kan?
Kemudian melakukan observasi. Yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting. Dan yang keempat, memasukkan atau mengembangkan kerangka menjadi tulisan yang utuh. Paham ya? Ada 4 ya? Oke. Dari sini Batin ada tes formatif ya yang kalian harus kerjakan untuk mengukur kemampuan dari pemahaman kalian ya. Ini bisa langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan ya. Di situ ada pilihan ganda 5 ya, ada 5 pilihan ganda. Jadi kalian bisa baca, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Yang sudah bisa dikumpulkan. Ini buat ini. Oke, kelompok 1. Ya. Sudah semuanya? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini ya. Mari kita refleksi pada pembelajaran pada siang hari ini. Bagaimana cara pembelajaran pada siang hari ini? Sangat seru, sangat menyenangkan. Bisa bertukar pikiran ya antara teman satu dengan teman yang lain ya. Terima kasih. Semoga pada siang hari ini ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk ketua kelas bisa memimpin doa pulang. Siap, mulai. Pulang, hati-hati di jalan. Untuk besok materi yang akan kita pelajari ya, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Jangan lupa belajar di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.